dipersembahkan oleh Selama ini kita mengenal IBM sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis hardware. Namun kini IBM lebih banyak bergerak di bidang services dan software. Bagaimana IBM Indonesia bertransformasi dan berkompetisi di era revolusi industri 4.0? Kita akan berbincang bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia Tan Wijaya bersama saya Rudian Danu. Inilah Shio Talk. Di tengah revolusi 4.0, IBM Indonesia semakin mempertegas lini usaha dengan fokus pada bisnis di sektor cloud dan artificial intelligence. Manuver IBM Indonesia membuahkan hasil. Tidak sedikit perusahaan yang sebelumnya tertutup dengan teknologi komputasi awan atau cloud, kini mulai membuka pintu untuk menerapkan teknologi cloud dalam operasional perusahaan. Bisnis cloud ini sukses menyumbang 25% atau 20 miliar dolar Amerika dari total pendapatan IBM. Pandemi COVID-19 di mana perusahaan bergerak ke arah digitalisasi tidak disia-siakan IBM Indonesia. Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya menegaskan, transformasi digital memperhatikan 3 hal: safety compliance, customer, dan ekosistem. Teman-teman bisa enjoy, lihatin. Ya, kita akan berbincang bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Pak Tan Wijaya. Apa kabar Pak Tan? Halo Pak Rudi, salam sehat untuk kita semua Pak Rudi. Sehat ya Pak ya, di masa pandemi tetap harus dijaga ini supaya tetap fit ini. Tetap semangat Pak Rudi. Pak Tan, ini kalau kita bicara soal IBM, sebetulnya masyarakat Indonesia itu yang ada di benak mereka ketika orang menyebut IBM, mereka akan yang ada di benaknya bicara tentang komputer, tentang notebook. Padahal sekarang IBM Indonesia itu sudah tidak banyak bergerak di sana ya Pak ya? Betul Pak Rudi, kita sudah banyak melakukan transformasi dari sisi bisnisnya kita Pak Rudi saat ini. Oke, nah ini boleh diceritakan sedikit Pak, transformasi IBM dari apa yang dulu dikenal sama masyarakat Indonesia jualan apa hardware ya? PC, notebook, gitu ya. Notebook, nah sekarang itu lebih banyak di bidang software, artificial intelligence, cloud, seperti itu? Betul Pak Rudi. Jadi former CEO kita, Ginny Rometty, selalu percaya adalah growth and comfort cannot coexist. Artinya apa? Kita selalu ingin melakukan perubahan dan mengikuti tren dari segi suatu market tertentu, gitu ya. Dan dari segi IBM kita sudah masuk ke fase yang keempat yang kita sebut dengan fourth platform ya. Jadi di masa lalu IBM banyak dikenal sebagai penyedia hardware dan kita adalah penemu banyak hal di dunia ini, baik dari segi mainframe, PC, notebook, in fact sampai mesin-mesin seperti ATM gitu ya, kita temukan. Tapi berjalan dengan waktu, kita melihat adalah relevansi ataupun value yang kita bisa berikan terhadap bisnis itu makin lama makin berkurang. Tapi ada banyak potensi di market lain yang kita lihat justru kita bisa memberikan value yang lebih banyak gitu ya. Nah, misalnya contoh di tahun 90-an kita lihat bisnis banyak bergerak di bidang pelayanan jasa gitu ya. Sehingga itu suatu market yang kita masuki saat ini dan ini menjadi dominan saat ini pelayanan jasa di IBM sendiri. Lalu di tahun 2000-an kita lihat juga adalah bisnis mulai bergerak ke bidang yang disebut dengan e-commerce dan pada saat itu kita banyak masuk ke bisnis software middleware gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita juga banyak melihat sekali proses dari segi bagaimana hybrid cloud saat ini. Nah ini yang kita sebut sebagai fourth platform. Jadi kita awalnya dari mainframe, sekarang kita bergerak ke service atau jasa, lalu ke middleware, lalu sekarang kita ke hybrid cloud. Kira-kira gitu Pak Rudi, journey yang kita alami saat ini. Ini boleh saya simpulkan sebetulnya perubahan IBM itu istilahnya mungkin market driven karena memang pasar pada saat itu dan hingga sekarang itu sudah berubah atau bagaimana? Betul Pak. Jadi banyak sekali pada saat, in fact di dalam sendiri kita pada saat IBM melakukan suatu keputusan kita bertanya-tanya ini ada apa gitu ya. Misalnya contoh di tahun 2004 gitu ya, di mana divisi PC notebook kita lepas dan kita jual ke Lenovo. Kita bilang wah pada saat itu ini divisi yang sangat menguntungkan dan cukup besar kontribusi revenue untuk kita. Tapi hari ini kita bisa lihat adalah bagaimana
PC dan notebook value-nya dari satu brand ke brand yang lain sangat sedikit sekali di-appreciate dari segi brandingnya, dan inovasinya tidak terlalu banyak sekali. Ya. Lalu juga di tahun 2014 misalnya, pada saat IBM sekali lagi menjual divisi Intel-nya, Intel servernya ke Lenovo. Pada saat itu kita bertanya, loh ini banyak sekali yang masih banyak penggunanya. Dan pada saat kita jual ke Lenovo di tahun 2014, di saat yang bersamaan kita akuisisi suatu perusahaan yang based di US, Dallas, adalah SoftLayer, yaitu suatu cloud company. Jadi kita jual divisi PC kita sekitar 2,3 billion ke Lenovo, lalu kita akuisisi lagi satu perusahaan namanya SoftLayer sekitar 2 billion. Jadi kalau bahasa kasarnya bakbuk gitu ya, tukeran gitu ya. Nah, SoftLayer ini adalah suatu tulang punggung kita untuk create yang disebut dengan public cloud. Dan hari ini kita bisa lihat sendiri semuanya banyak masuk ke public cloud dan cloud era. Jadi suatu decision yang di masa lalu pada saat diambil kita bertanya, tapi benar saat ini. Nah, nanti mungkin bisa kita share apa sih kenapa IBM bisa begitu precise atau bisa melihat masa depan, kira-kira begitu Pak Rudi. Okay. Ini dia sebetulnya agak menarik. Tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya divisi PC-nya itu berkontribusi cukup besar terhadap revenue perusahaan kan, dan sebetulnya di tahun 2004 betul. Iya, dan bahkan kalau kita bicara sekarang sebetulnya notebook juga masih banyak digunakan oleh masyarakat dimanapun sebetulnya. Nah, ketika itu masih memberikan kontribusi yang besar, dan nama IBM itu begitu kuat dengan produk itu, tiba-tiba terus kemudian IBM berani melepaskan begitu saja, itu mungkin nggak banyak orang yang akan berpikir bahwa itu adalah pilihan yang rasional sebetulnya. Tapi, nah ini dia yang tadi disebutkan sama Pak Tan juga, bagaimana melihat ke masa depan. Mungkin itu yang menjadi kuncinya ya. Betul Pak, jadi kita belajar dari suatu kegagalan juga. Jadi tahun 90-an kita sangat mainframe driven, jadi kita lihat adalah semuanya adalah inner outlook, jadi kita lihat dari diri kita sendiri, apa produknya kita bagus, lalu kita push the market. Tahun 90-an kita belajar tidak bisa selalu seperti itu. Kita harus juga melihat market. Jadi tahun 90-an kita mulai bangun suatu divisi yang disebut dengan IBV, Institute Business of Value. Tujuannya apa? Itu suatu institusi yang kita bangun di dalam diri kita untuk selalu ngecek ke market. Kita selalu lakukan survei ke C-level, baik dari CEO, CFO, CIO, dan sebagainya. Kita ngecek kira-kira tren market atau kebutuhan mereka seperti apa. Sehingga dari hasil survei tersebut kita ambil, oh kira-kira tren berikutnya adalah maunya ke cloud, maunya ke AI. Nah, hal-hal seperti ini yang kita kumpulkan sehingga kita bisa lebih selangkah atau 2 langkah ke depan dibanding yang lain. Saya ambil contoh seperti ini, Pak. Tahun 2008, pada saat banyak orang yang belum cerita tentang Smarter Planet, Smarter City, IBM adalah perusahaan pertama di IT teknologi yang mengatakan this will be embarked to Smarter City. Di tahun 2008 yang pada saat itu masih belum jadi bagian kampanye pilkada gitu ya. Nah, hari ini kita bisa lihat dari tahun 2012 moving forward, Smarter City menjadi suatu kiblat atau suatu reference bagaimana kota itu dibangun. Nah, ini adalah cikal bakal yang sudah dibangun oleh IBM 4 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, ini hasil dari yang kita lihat dari survei. Dan di tahun 2015 pada saat itu, kita juga melihat adalah market IT akan bergerak ke 5 bidang, yaitu dari segi cloud, mobility, analitik, sosial, dan security. Jadi 5 hal sudah kita gaungkan di 2015. Saya masih ingat pada saat itu, pada saat ngomong cloud, banyak lain bilang, aduh Tan, cloud aja gitu ya, karena infrastrukturnya masih belum memungkinkan pada saat itu. But today, kita semua bicara tentang cloud journey. Nah, ini hal yang kita bisa lihat adalah bagaimana IBM selalu forward thinking dengan melihat dari market trends, survei, lalu kita juga lakukan inovasi di dalam diri kita. Pak Tan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talks, kita masih bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Tan Wijaya. Pak Tan,
Ini saya masih pengen menyambung yang tadi Pak, sebetulnya masih penasaran juga. Ini bagaimana bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, kebutuhan permintaan pasar di masa depan. Ini kan bukannya seperti dukun yang dapat wahyu atau ilham terus akhirnya bahkan sampai mengubah core bisnis kan? Mengubah yang tadinya menjual hardware, PC, notebook sampai sekarang itu mungkin tidak dilakukan lagi sama IBM. Ini bagaimana jalannya? Oke Pak, tentu kita punya dua hal yang penting Pak. Yang pertama adalah lembaga yang saya sebut tadi adalah IPV, Institute Pieces of Value, di mana lembaga ini setiap tahunnya melakukan survei ke C-level, baik dari segi CEO, CFO, Chief Marketing, dan sebagainya. Nah, dari inputan ribuan orang kita survei tiap tahunnya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Misalnya ambil contoh adalah pertanyaan mengenai kalau mereka bangun di tengah malam, apa yang paling mereka khawatirkan terhadap perusahaan mereka. Nah, dari situ kita bisa menangkap esensinya, kira-kira challenges yang mereka hadapi saat ini seperti apa. Dan pada saat kita sudah capture itu, maka kita masuk ke ranah yang kedua, yaitu lembaga R&D-nya kita, Research and Development. Nah, ini kita beruntung sampai hari ini kita punya 5 orang, Pak, penerima hadiah Nobel, Pak, di IBM, pegawainya IBM. Nah, research kita invest billion of US tiap tahunnya untuk melihat kiblatnya kemana, researchnya, dan lalu kita invest benar-benar di area itu. Misalnya hari ini banyak sekali bicara tentang data AI, blockchain, quantum computing. Nah, ini ranah-ranah yang kita dapatkan hasil dari survei IBV itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Sehingga prediksinya jauh lebih tepat. Di sisi lain sebetulnya ketika bicara soal AI, bicara soal cloud computing dan segala macam, itu bukannya pebisnis atau mungkin orang yang bergerak mengelola perusahaan dan segala macam agak khawatir sebetulnya soal dalam tanda kutip data mereka ini harusnya konfidensial, apakah akan tetap terjaga dan segala macam. Nggak begitu, Pak Tan? Ya, tentu mungkin saya jelasin sedikit tentang cloud journey ya Pak ya, karena banyak kan dari orang-orang melihat cloud itu sama dengan public cloud, yaitu cloud yang diletakkan di suatu data center baik di luar negeri ataupun di suatu tempat tertentu gitu ya. Tapi cloud sendiri punya banyak definisinya Pak, dan ada 3 bagian. Biasanya kita sebut dengan public cloud, private, artinya di dalam data center dari customer itu sendiri, dan ada yang namanya hybrid, yaitu kombinasi antara public dengan on-prem ya. Nah, hasil yang tadi saya cerita tentang survei, banyak C-level itu bilang ke depannya saya nggak akan pilih either public atau private. Yang saya akan pilih adalah kombinasi dari dua-duanya, sehingga teknologi yang kita bangun juga yang hybrid tadi Pak, kombinasi dari dua-duanya. Dan kenapa harus kombinasi dua-duanya? Karena kita mengambil kebaikan dari masing-masing, baik dari public maupun yang private. Ambil contoh seperti ini Pak, yang kita bicara public cloud, tentu karena yang pakainya banyak, sehingga jauh lebih cost efisien. Nah, ini area yang kita akan ambil untuk enjoy-nya, gitu ya. Tapi untuk yang mission critical, yang lebih sensitif datanya, kita maunya tahu yang di private. Nah, itu juga bisa kita akomodir. Sehingga ini yang kita drive, Pak, lebih ke arah hybrid cloud journey. Oke, itu karena dari sisi keamanan bagaimana itu, Pak? Oke, dari keamanan sebenarnya depend sebenarnya jawabannya. Ambil contoh gini, Pak ya, public cloud itu kita ambil contoh begini, Pak. Kalau kita parkir mobil kita di shopping mall misalnya Pak ya, tentu pada saat kita ambil masuk ada penjaganya, ada CCTV, ada juga lapangan tempat untuk kita parkir gitu ya, dan ada yang jagain juga gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita parkir di rumah, sepertinya tidak akan banyak untuk kita ambil karcis sendiri, ambil penjaganya dan sebagainya. Nah, itu tidak terjadi di public cloud, karena public cloud itu jaganya bukan 1 orang atau 2 orang, dia mau jaganya ada the whole tenant yang masuk di sana, sehingga level security-nya jauh lebih tinggi yang dia taruh. Jadi harganya misalnya contoh gini, biasa orang kalau beli server bisa 1 miliar, jarang itu pasang alat security yang lebih dari 1 miliar.
Nah, itu kalau di private. Tapi kalau public, teman-teman maunya taruh cuma $100, $200, karena yang jaganya bukan orang atau satu individu dengan individu yang lain, dia akan taruh level security yang sangat tinggi untuk jaga semuanya. Nah, tentu banyak juga kalau kita lihat memang di COVID-19 ini kita lakukan analisa lebih dari 3.000% security attack terjadi di first half ini. Nah, itu mungkin harus dilakukan kombinasi bagaimana kita bisa manage dari segi security attack ini. Tidak sekedar hanya bicara public cloud, tapi adalah kekuatan dari security management sendiri, Pak. Dan itu yang menjadi tantangan saat ini, Pak, ya, untuk di bidang cloud computing. Oke. Nah, ini bagaimana untuk memastikan, bukan hanya memastikan, tapi juga memberikan keyakinan kepada calon pengguna misalkan bahwa cloud computing itu betul-betul aman dan tidak sesulit, tidak serumit yang dibayangkan sebelumnya. Nah, itu gimana Pak Tan? Oke, definitely cloud tadi dari segi benefitnya orang akan banyak sekali kalau kita bicara tentang company yang born on cloud seperti e-commerce, dia no-brainer mereka langsung move ke cloud. Kenapa? Karena dari segi bagaimana mendeploy aplikasinya jauh bisa lebih cepat karena kapasitas yang ada di cloud bisa lebih fleksibel dibanding kalau ditaruh di on-private. Ini gitu ya. Semua e-commerce sudah menggunakan cloud ya Pak ya? Majority kalau kita bicara yang baru, biasanya mereka akan masuk ke sana karena investasi awalnya jauh lebih murah Pak dibanding mereka on-private. Misalnya contoh, daripada dia beli server 1 miliar misalnya contoh, mereka bisa on cloud yang sistem pembayarannya bulanan, misalnya 10 juta atau 15 juta rupiah per bulannya. Nah, dengan cara seperti ini tentu entry barrier-nya akan jauh lebih rendah sebenarnya Pak Budi. Oke, baik. Nah, itu soal tingkat literasi banyak perusahaan saat ini soal penggunaan AI, terus cloud computing, ini sekarang bagaimana kelihatannya Pak kalau dari pandangan Pak Tan sendiri? Oke, tentu dari government juga sudah push yang disebut dengan Industri 4.0. Ya, Industri 4.0 adalah bagaimana menggunakan IT untuk leverage dari segi AI dan data, gitu ya. Karena ke depan data is a new natural resources. Jadi data adalah sumber daya alam yang baru, Pak. Siapa yang mengerti tentang data, dia yang punya kelebihan untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Jadi kepentingan untuk menguasai data atau mengerti tentang data menggunakan artificial intelligence menjadi suatu keharusan saat ini, Pak. Apalagi kalau kita bicara misalnya COVID-19 ya. COVID-19 ini juga mendorong banyak sekali company untuk berlomba-lomba melakukan digital transformation. Saya ambil contoh, banyak sekali retail saat ini yang tadinya cuma melakukan konvensional retail, saat ini mereka juga membangun divisi digital atau e-commerce ya. Dan pada saat mereka membangun divisi digitalnya, tidak serta-merta hanya membangun e-commerce, tapi benar-benar melihat adalah data. Ambil contoh, saya lihat ada beberapa company yang mereka pada saat promo, mereka lihat kira-kira pelanggan mana yang lebih sering belinya dalam bentuk ukuran. Misalnya kita lihat kopi saat ini banyak yang 1 liter, ya gitu ya. Nah, mereka mulai menganalisa, sehingga pada saat next campaign-nya, mereka akan blast lagi ke pelanggan yang sama, sehingga repeat ordernya jauh lebih tinggi. Nah, ini satu contoh penggunaan AI atau penggunaan data yang efektif dan efisien, Pak. Ini yang kalau saya tidak salah disebut cognitive enterprising. Betul Pak, Cognitive Enterprise. Jadi Cognitive Enterprise adalah satu pemikiran IBM berikutnya setelah yang tadi saya sebut dengan CAMS itu, Cloud Analytics, Mobility, Social, dan Security. IBM melihat 3 tahun ke depan kita akan masuk ke area yang disebut dengan Cognitive Enterprise. Artinya apa? Banyak sekali transformasi yang terjadi di hari ini adalah berdasarkan dari luar ke dalam. Jadi kita lihat, market bergerak di sini, kita lakukan inovasi seperti apa. Tapi dengan Cognitive Enterprise memungkinkan company-nya itu melakukan inovasi dari dalam keluar, Pak. Ambil contoh begini, Pak. Pada saat biasanya during Lebaran gitu ya, biasanya kita bisa memprediksi kira-kira kalau lagi Lebaran bahan bakunya perlu berapa, penjualannya perlu berapa dan sebagainya. Tapi dengan hantaman COVID-19 ini tentu skenario bisa berubah. Nah,
market trends yang dari luar belum tentu bisa menjawab semua informasi yang kita miliki. Sehingga butuh dari dalam juga melakukan analisa. Kalau kombinasi antara yang masa lalu seperti ini dengan kondisi COVID-19 yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang disebut dengan connective enterprise. Oke, artinya ini kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya jasa yang dilayani sama IBM ini bisa mencakup banyak sekali industri ya Pak ya? Ya Pak, hampir semua small medium enterprise dan enterprise definitely kita cover Pak. Definitely perbankan menjadi tulang punggung dari bisnis kita so far. Karena saat ini kita memang sudah terbiasa melayani enterprise yang sifatnya silent by 24 hour. Baik, Pak Tan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Humble dan ceria. Inilah sosok Tan Wijaya yang memimpin IBM Indonesia sejak 1 Agustus 2019. Tan Wijaya bukan sosok baru di perusahaan multinasional ini. Masuk IBM Indonesia tahun 2007, Tan bekerja sebagai Territory Solution Partner Manager. Lulusan Fisika Nuklir Universitas Indonesia ini pernah pula menempati posisi sebagai asisten eksekutif IBM ASEAN General Manager. Sebelum menempati posisi puncak, Tan menduduki jabatan Country Manager IBM Systems, jabatan yang mengurus bisnis hardware IBM. Di bawah komandonya, Tan memastikan IBM Indonesia tetap berada di track-nya, mendorong pertumbuhan dan menjamin ekosistem bisnis yang kondusif di era ekonomi digital. Tim IBM Indonesia juga memperkuat komitmen atas kesuksesan konsumen. Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Tan Wijaya. Pak Tan, ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, paling tidak sejak Maret, ini sebetulnya banyak sektor-sektor industri yang terdampak negatif gitu. Tapi di sisi lain juga banyak yang justru ini menjadi blessing in disguise. Nah, bagaimana dengan bisnisnya IBM, Pak? Oke, kita cukup beruntung bergerak di bidang IT company, Pak. Jadi banyak sekali industri-industri, misal perbankan, telco, ya, yang masih membutuhkan dari segi IT services. Nah, yang kita lihat adalah perubahan yang sangat signifikan yang tadinya berapa klien kita yang biasa dari capex belinya sekarang mulai bergeser menjadi OPEX model. That's the reason hybrid cloud menjadi satu opsi yang menarik untuk pelanggan-pelanggan kita sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dari segi perbankan untuk critical mission-nya masih spending, lalu untuk telco definitely increase a lot gitu ya Pak ya. Lalu government is continue spending. Dan untuk beberapa manufacturer kita lihat adalah mereka pick the battle bagaimana dari segi solusi-solusi yang bisa significantly reduce their cost. Itu masih tetap jalan sebenarnya Pak. Oke. Jadi dari segi bisnis kita continue untuk bisa growing dan serve our market Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi ada beberapa, saya boleh bilang ada 3 divisi Pak ya. Ada services, software, sama hardware di IBM itu. Betul Pak. Nah, ini komposisi kontribusinya terhadap revenue bagaimana Pak? Oke, yang tadi saya cerita adalah di tahun 90-an kita benar-benar fokus banyak di services segmen, sehingga hari ini kita sudah enjoy dari segi bisnisnya dan kontribusi lebih dari 50% dari bisnisnya kita. Jadi saat ini yang dulu orang bilang, oh IBM is hardware company, definitely sudah moving towards ke services company. Dan today ya is a services company karena sudah kontribusi lebih dari 50%. Lalu yang kedua adalah yang leading adalah bagaimana saya juga tadi sudah share, kita masuk ke bicara middleware, e-commerce, hybrid cloud dan sebagainya. Nah, divisi software kita yang menaungi mengenai cloud, AI, data dan sebagainya, saat ini sudah kontribusi lebih dari 20%. Lalu yang terakhir adalah hardware bisnis kita, still very important dari segi bisnisnya kita, karena serve critical mission dari segi bisnis pelanggan kita, ini kontribusi lebih dari 20%.
Ini kalau kita bicara soal fokus bisnisnya IBM, memang sekarang mungkin lebih banyak di services. Tapi kalau saya mencoba untuk merunut jalan ceritanya, itu karena berbagai survei-survei pada akhirnya IBM bertransformasi. Saat ini kan sebetulnya banyak juga tablet sebetulnya Pak. Tablet mungkin apa namanya, ya hal-hal itulah. Komputer-komputer yang lebih praktis gitu. IBM tidak melihat itu sebagai salah satu potensi pasar yang perlu dimasuki atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat yang tadi dari CAMS ya betul ya Pak. Ada cloud, ada analytics, ada mobility. Jadi mobility ini kita lihat sebagai suatu peluang yang menarik ya, yaitu yang kita sebut dengan IoT sebenarnya Pak, Internet of Things. Ya. Jadi bagaimana benda-benda di zaman dulu yang mungkin tidak signifikan kontribusinya, tapi pada saat ini teknologinya begitu canggih sehingga bisa berkontribusi yang kita sebut dengan Internet of Things. Nah, alat-alat ini bisa memberikan suatu sinyal, memberikan suatu data yang sangat efektif untuk pengambilan keputusan. Nah, kita ada serve market itu Pak, tapi lebih ke arah di bagian software-nya, bukan perangkat kerasnya. Oke. Pak Tan, ini kalau kita bicara soal bisnis yang sekarang di mana IBM berada, karena begitu menjanjikannya, ini tentu banyak juga orang yang ingin masuk di bisnis ini. Koreksi kalau saya salah, artinya kompetisinya juga tidak mudah. Ya Pak, IT selalu menjadi suatu industri yang tidak mudah Pak, karena setiap tahun banyak hal yang keluar gitu ya, baru-baru gitu ya. Jadi speed untuk kita belajar, speed untuk kita berinovasi harus continue. Karena at the end of the day, we are technology company, kita juga harus bersaing dengan cara teknologi. Tapi ada satu hal yang mungkin menarik di sisi IBM, kebetulan sebagai IT company kita punya flexibility yang jauh lebih baik dibanding rekan-rekan yang lain, karena kita mungkin satu-satunya di industri yang punya comprehensive offering dari segi services. Tadi ada dua sebenarnya, ada dari segi consultant services dan infrastructure services, lalu kita ada hardware dan software. Tidak ada IT player yang punya selengkap IBM, baik dari segi consultant services-nya, infrastructure services, hardware dan software secara kesinambungan dalam satu company. Sehingga dengan satu bernaung di dalam satu company, ini membuat lebih mudah untuk clients, karena kayak seperti one stop shopping Pak. Jadi datang ke satu tempat udah beres untuk semuanya, dibanding saya software harus ke sini, hardware harus ke sini, service harus ke sini. Pada saat ada problem saling menyalahkan. Tapi dengan kita mereka bisa one stop shopping. Untuk pangsa pasar sendiri di Indonesia bagaimana Pak? Seberapa besar IBM Indonesia? Karena kita ada hardware, ada software, ada services ya gitu ya Pak. Jadi akan susah mengatakannya. Jadi kita ada yang leading di services ya, kita ada yang nomor 3 di software-nya dan sebagainya. Jadi depend dari segi produk ya. Misalnya contoh hardware kita untuk yang teknologi non-Intel, we are the market leader in the market. So depend on produk kategorinya, ada berapa yang kita market leader, ada kita yang di posisi kedua atau ketiga. Nah tadi kan Pak Tan juga mengatakan bahwa sebetulnya jasa IBM itu bisa banyak digunakan di banyak industri. Nah untuk posisi saat ini, industri yang paling banyak menggunakan jasa IBM itu industri apa Pak? Definitely yang pertama tetap perbankan, karena IT is their backbone untuk serve dari segi clients. Lalu yang kedua adalah telco industry, still our key backbone ya. Lalu yang 3 dan 4 di follow oleh government dan manufacture. Tapi dari segi pelanggan kita, mereka punya banyak sekali pilihan Pak. Mereka bisa cuma bilang, saya mau cuma beli hardware ya, boleh. Saya tidak mau beli hardware ya, tapi saya maunya adalah sistemnya adalah gabung dengan software ya. Kita juga punya solusinya. Saya nggak mau pusing, saya maunya fokus ke bisnis saya, the whole IT operation saya serahkan ke IBM. Itu juga kita bisa lakukan. Jadi we have quite number of flexibility untuk serve our pelanggan. Yang paling besar adalah perbankan. Masih ada industri-industri lain yang mungkin bisa menjadi target dari IBM Indonesia, Pak Tan? Kita lihat juga dari segi fintech dan e-commerce bergerak dengan sangat cepat sekali. Ini menjadi target yang menarik untuk kita.
definitely mereka jauh lebih agile dan adopsi teknologinya jauh lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga ini menjadi satu target market yang kita juga serius untuk lihat. Oke, Pak Tan, ini kalau bicara soal kompetisi, tadi dikatakan bahwa dengan penggunaan data, big data, AI, ini kan menjadi kalau seandainya kompetitor juga menggunakan cara yang sama, ini kan pertarungannya menjadi sangat ketat. Nah, kalau menurut Pak Tan, apa yang menjadi keunikan selain one-stop solution atau one-stop shopping yang dimiliki oleh IBM? Atau itulah memang yang akan dijual oleh IBM untuk pelanggan, atau bagaimana? Ya, so definitely teknologi menjadi atau produk itu sendiri punya peranan yang sangat penting bagaimana pelanggan memilih kita. Tapi saya melihatnya juga ada ingredients yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah people buy from people they trust. People buy from people they trust. Artinya apa? Orang akan membeli suatu produk dari orang yang mereka percaya. Sehingga tim kita atau dari segi IBM human resource-nya harus berlomba-lomba untuk bisa melayani customer kita dengan baik. Harus menunjukkan suatu product knowledge yang kuat, harus dengan sincere, dengan hati yang terdalam adalah mengatakan you are my partner, you are my customer, dan let's work together and grow together. Nah, ini filosofi yang selalu kita tanamkan dan ini menjadi bagian dari value-nya IBM, yaitu dedication to every client success. Jadi kita pengen semua klien yang kita serve sukses, karena begitu mereka sukses, otomatis kita akan menjadi bagian dari kesuksesan mereka, Pak. Oke, saya ingin memperdalam ini nanti di segmen berikutnya, Pak Tan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talks, kita masih bersama dengan Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Tan Wijaya. Pak Tan, ini tadi sempat disebutkan soal filosofi, soal value. Ini value yang dibangun kemudian atau sebetulnya sejak dulu value ini memang ada di IBM? Oke, Pak, jadi kita selalu juga melihat value IBM itu adalah dari employee yang mereka yang decide. Jadi tahun 90-an akhir atau di awal 2000-an kita lakukan yang disebut dengan Innovation Jam, Pak. Innovation Jam, jadi ada sekitar 400.000 karyawan kita tanyakan, apa sih value-nya IBM? Nah, dari 400.000 orang responded itu keluarlah 3 value dari IBM, Pak. Jadi yang pertama adalah dedication to every client success, ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah innovation that matter, jadi apapun yang kita lakukan harus kita berinovasi untuk klien kita. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah trust and responsibility in every aspect of our life. Jadi 3 ini yang menjadi pegangan kita, Pak, pada saat kita ke customer. Bagaimana kita pengen customer kita sukses, bagaimana kita bisa berinovasi untuk klien kita. Lalu yang tidak kalah penting adalah it's about how trust it been built during the relationship, Pak. Oke, seberapa penting value-value itu bagi kesuksesan sebuah perusahaan, Pak Tan? Ya, so menurut saya karena saya cukup lama di IBM, kita selalu lihat banyak sekali value ini membuat suatu keputusan penting dalam banyak dilema sometimes, Pak. Misalnya contoh, wah customer ini lagi ada problem misalnya. Kita punya kadang pilihan, ya udah jualan aja. Karena bisa generate significant revenue immediately. Tapi sisi lain kita bisa melihat adalah ini adalah kesempatan baik buat kita untuk dapat trust our customer untuk memaparkan kira-kira permasalahan Anda seperti ini, opsi-opsi yang Anda miliki adalah seperti ini. Jadi pada saat kita memaparkan dengan baik, which is kita punya inovasinya, lalu kita balikan ke customer, kita punya trust dari segi customer ya, karena mereka tidak melihat kita sebagai supplier, tapi benar-benar menjadi trusted partner teknologi buat mereka. Nah ini yang kita selalu live with that value, Pak. Oke, nah ini kalau dalam penerapannya dari nilai-nilai ini contohnya seperti apa, Pak? Soal dedication, soal innovation, soal trust, ini dalam bentuk nyatanya mungkin bisa berbagi beberapa contohnya?
Tadi yang pada saat kita facing customer situation ya, customer problem ya, tapi juga kita pakai pada saat kita lakukan strategic thinking di dalamnya ya. Jadi beberapa saat yang lalu saya juga panggil dari reportnya saya untuk mikirin kira-kira 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang apa sih yang kita mau bangun di IBM. Nah, ini yang kita selalu prioritas adalah balik ke customer. Kita maunya customer melihat kita seperti apa. That's how we live with the value. Jadi at the end of the day, customer menjadi centric pada saat kita mengambil keputusan. Oke. Artinya sebetulnya ini bukan hanya soal jualan jasa, jualan produk, tapi juga reputasi itu juga menjadi penting. Betul Pak, betul sekali Pak. Dan sebagai catatan, IBM itu sudah di Indonesia sendiri kita dari tahun 37 Pak. Jadi kita merayakan ulang tahun kita ke-83 saat ini. Jadi beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka kita sudah ada di sini. Dan ini menjadi suatu presentasi yang baik. Kenapa? Karena kita dari tahun 37 kita tidak pernah keluar dari Indonesia. So in a good time and a bad time we are still around. Kenapa? Karena kita mikirnya adalah long run dan kita fokus bagaimana kita bisa grow not only our customer but as a nation wide as well. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal transformasi IBM dari banyak jualan hardware sekarang lebih banyak ke services dan software. Nah, transformasi di masyarakat sendiri, transformasi digital yang mungkin banyak digaungkan sama masyarakat, Pak Tan. Kalau menurut Pak Tan, apakah transformasi itu sekarang sudah boleh kita bilang berhasil atau sebetulnya masih banyak juga PR yang harus diselesaikan? Ya, tentu pada saat kita observe dari segi market maupun transformation, itu banyak sekali yang kita lihat adalah banyakkan kaum milenial yang pakai sebagai early adopter. Tapi baik lagi dengan COVID-19 ini kita bisa lihat adalah banyak sekali senior citizen yang juga mulai enjoy untuk pakai. Ini suatu kesempatan yang menarik menurut saya. Kenapa? Artinya masyarakat sekarang tidak lagi terbagi-bagi, hanya kaum milenial yang memiliki teknologi. Tapi sudah mulai merata, Pak. Jadi sudah mulai merata, banyak sekali segmen-segmen market yang lain yang sudah bisa melihat juga, teknologi bisa loh untuk membantu kehidupan mereka jauh lebih baik. Ini suatu kesempatan yang menarik menurut saya, Pak. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau tingkat literasi masyarakat, transformasi digital ini menjadi sangat baik kan, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap bisnis, terutama bagi IBM Indonesia juga dan juga perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, tapi apa yang perlu diperhatikan, Pak, dalam transformasi digital ini bagi mereka yang pada akhirnya, ini ada hal baik yang bisa kami dapatkan dari ini, tapi apa yang harus saya perhatikan supaya ketika bertransformasi, ini betul-betul transformasi ke arah yang lebih baik? Ya, so yang pertama adalah balik lagi ke customer centric, Pak. Jadi apakah ada manfaat untuk customer-nya? Jadi biasanya kami perlu memaparkan dengan namanya total cost of ownership. Jadi bagaimana financial benefit pada saat customer kita melakukan transformasi digital. Jadi satu area yang menurut saya sangat penting. At the end of the day, digital transformation harus bisa memberikan manfaat, ya, itu nomor satu. Yang kedua adalah kita juga harus melihat dari segi compliance maupun regulation-nya. Karena kita tahu di pemerintah juga ada suatu aturan yang disebut dengan data residensial, di mana data itu harus tetap riset di Indonesia untuk beberapa segmen industri. Nah, ini juga harus kita comply. Jadi compliance terhadap aturan pemerintah harus juga bisa di-fulfill. Lalu yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah bicara tentang security. Seberapa aman data saya, seberapa saya bisa tetap continue beroperasi dan reputasi dari segi bisnis saya tetap berjalan dengan baik. Jadi 3 kombinasi ini harus sangat relevan dan harus berkembang dengan sinergi, Pak, baik dari segi customer-nya, dari segi compliance, regulation, oleh yang terakhir adalah dari segi security-nya. Di sisi lain, banyak juga orang menyebut soal ekosistemnya. Ekosistemnya, correct, Pak. Yeah. Nah, itu bagaimana sebetulnya, Pak Tan?
Jadi di IBM sendiri, terutama di Indonesia, untuk hardware dan software kita sebut sebagai indirect country. Artinya apa? Semua produk kita jual lewat mitra kerja kita, bisnis partner kita. Jadi peranan dari menumbuhkan sektor ekonomi mikro juga penting. Jadi kita juga bahu-membahu dengan bisnis partner kita bagaimana untuk serve market yang jauh lebih kecil. Jadi ini satu area yang juga kita perhatikan. Tapi sisi yang lain adalah kita juga pengen encourage dari segi baik dari segi developer ataupun ISV, jadi suatu company yang punya aplikasi sendiri, kita sebut sebagai ISV, Independent Software Vendor. Nah ini juga suatu ekosistem yang ingin kita bentuk, dan just recently IBM just announced investasi bagaimana membantu developer maupun ISV ini untuk embark ke hybrid cloud. Jadi kita invest lebih dari $1 billion untuk mereka bisa bersama-sama dengan kita grow the market together di digital transformation. Pak Tan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Tan Wijaya. Pak Tan, ini saya pengen mungkin mendapat sedikit cerita dari Pak Tan, yang kalau saya baca, ini lulusannya Sarjana Fisika Nuklir, betul Pak ya? Betul Pak. Sarjana Fisika Nuklir, tapi terus kemudian banyak bekerja di bidang IT, termasuk di tempat IBM sekarang ini. Ini ada korelasinya nggak Pak, atau bagaimana? Oke Pak, pada saat saya ngambil kuliah itu, we cannot connecting the dot gitu ya. Ini tujuannya kedepannya mungkin akan lebih banyak ke research gitu ya. Jadi pada saat itu saya menempuh masuk ke industri IT. Dan pada saat saya masuk di industri IT, saya masih belum bisa menemukan dottingnya ini kemana gitu ya. Tapi dengan saya growing di industri ini makin ke sini, saya makin realize di dua hal gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana ilmu yang saya dapetin pada saat itu benar-benar men-challenge saya untuk berpikir secara foundation. Bagaimana untuk mengurai permasalahan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Itu yang menurut saya banyak diajarkan di fisika nuklir. Bagaimana kita bisa mensimplify permasalahan yang ada. Nah ini yang saya benar-benar nikmati dan benar-benar dapat kesempatan bisa belajar hal tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita mungkin hanya bisa connecting the dot pada saat kita masuk ke suatu tempat dan kita realize. Dan makin ke sini IBM banyak melakukan inovasi dan research terkait dengan quantum computing. Which is pelajaran kuantum ini dulunya sudah saya dapatkan pada saat saya kuliah di fisika nuklir. Jadi saya nggak pernah realize apa yang saya pelajari masa lalu, rupanya bisa relevan juga di dalam pekerjaan saya saat ini. Kayak gitu Pak Rudi. Oke, jadi apa yang kita pelajari dulu itu bisa jadi sangat bermanfaat di masa depan meskipun tidak kita kira sebelumnya. Begitu mungkin kurang lebihnya Pak. Pada saat kita pelajari mungkin ini apa ya, apa connection-nya ya. Pada saat kita jalankan loh, ini semua berhubungan ya. Oke, baik. Pak Tan, Anda memimpin PT IBM Indonesia sejak Agustus 2019 kalau saya tidak salah. Betul Pak. Artinya baru kurang lebih 1 tahun. Betul Pak. Oke, nah apa yang sebagai seorang pemimpin ini ya banyak orang bilang bahwa sebetulnya banyak cara atau banyak jalan menuju Roma. Artinya sebetulnya juga banyak jalan untuk memimpin untuk sukses gitu kan. Nah, bagaimana cara Pak Tan berkomunikasi dengan bawahan, menyampaikan visi, menyampaikan strategi untuk mengarahkan supaya perusahaan itu bisa berhasil? Oke Pak, mungkin kita refer ke sebelumnya adalah IBM punya very unique position di mana kita satu IT company yang punya produk yang sangat bervariasi, baik dari segi services, dari infra, consultant, lalu juga dari hardware dan software.
Nah, dengan kelebihan kita ini, kalau kita bisa come as a one IBM, saya selalu cerita tentang one IBM, kita datang sebagai one IBM dan bisa serve our customer, ini punya peluang chance yang jauh lebih baik dibanding kita as a silo, hardware maju sendiri, software maju sendiri. So, apa yang kita bangun selama ini adalah bagaimana saling bahu-membahu antara divisi yang satu dengan divisi yang lain, biar bisa selalu berkumpul, lalu juga bisa memikirkan apa yang terbaik untuk customer kita. Jadi itu satu poin yang kita lihat ya. Lalu yang kedua adalah kita at the end of the day, we are a technology company, dan kita harus fasih mengenai teknologi. Nah, sudah berjalan dengan baik saat ini adalah bagaimana kita continue untuk bisa mengedukasi timnya kita supaya melek dan expert di dalam teknologi tertentu. Sehingga kontribusi kita ke pelanggan jauh lebih baik. Jadi at the end adalah kita bicara tentang people-nya. Nah, people-nya ini yang kita benar-benar invest a lot of our time untuk education, coaching, dan lakukan adalah heart-to-heart discussion. Ini kira-kira yang mungkin kita lakukan di masa kepemimpinan saya. Ini saya mencoba untuk menggarisbawahi Pak Tan, Anda invest cukup besar untuk peningkatan kapasitas people. Betul, Pak. Jadi kita secara predik kita bangun suatu sistem yang memudahkan untuk tim kita bisa mempelajari baik dari segi teknologinya, lalu juga bisa dari segi coachingnya di dalam dari segi mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Jadi ada beberapa di internal proses yang kita perbaiki sedikit sehingga kita bisa lebih cepat dan agile di customer kita. Pak Tan, ini sebetulnya saya mencoba untuk melihat biodatanya Pak Tan. Ini secara umur, ini frankly speaking masih sangat muda sebetulnya. Dan Anda sudah berada di posisi puncak sebuah perusahaan. Ini menurut Anda siapa yang paling banyak berperan terhadap kesuksesan Anda, Pak Tan? Oke, mungkin pertama-tama saya harus berterima kasih ke IBM, gitu ya, karena secara kultur IBM sangat open-minded, jadi memberikan kesempatan ke semua karyawannya untuk bisa berkembang. Jadi itu menurut saya suatu kultur yang baik, gitu ya. Jadi dari kami bisa berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa diri kita. Aktualisasinya seperti apa. Ini kesempatan yang menurut saya sangat menarik di IBM dan kita bisa open mind, bisa diskusi dengan siapapun di IBM-nya. Nah, ini satu hal yang mungkin menurut saya tidak banyak ditemukan. That's the reason I stay very long with IBM. Dan yang kedua adalah tentu saja tidak dari segi company-nya kalau kita berdiam diri. Jadi menurut saya ada bagian kedua adalah interaksi antara kita dengan manajer kita juga penting, karena banyak sekali orang bisa mempercepat akselerasi dari segi karirnya, juga punya kontribusi dari segi dirinya sendiri dan interaksinya dengan manajernya, sehingga orang tersebut bisa terekspos. So, di kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih dengan manajer-manajer saya yang banyak sekali memberikan coaching, mentor, dan juga advice ke saya bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Tan, terima kasih banyak sudah bersama kami di CEO Talks. Terima kasih Berita Satu. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya dengan Tan Wijaya, Presiden Direktur PT IBM Indonesia. Kita jumpa lagi di CEO Talks episode mendatang.